Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tak ada doa yang sia-sia. Bacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1820, Peter Rickey merasa sangat bersyukur. Ia baru saja selamat dari suatu peristiwa yang sangat aneh dan buruk. Kapal yang ia tumpangi tenggelam, tetapi ia berhasil diselamatkan. Namun, kapal yang menyelamatkan dia pun tenggelam. Kemudian ia kembali diselamatkan, tetapi kapal ketiga ini juga tenggelam. Ia diselamatkan untuk ketiga kalinya. Namun dengan cepat kapal keempat pun tenggelam. Tetapi ia berhasil diselamatkan kembali untuk keempat kalinya. Namun kapal kelima yang ia tumpangi juga tenggelam. Di lautan ketika ia terapung-apung, Peter merasa bahwa Tuhan tidak ingin dia meninggal dunia. Dan memang benar, tidak berapa lama kemudian sebuah kapal lain pun datang dan menjawab panggilannya minta tolong. Kapal yang bernama City of Leeds itu sedang berlayar dari Inggris ke Australia dan menempuh jalur yang sama dengan kapal yang ditumpangi Peter sebelumnya. Tim kapal tersebut menarik Peter ke atas dan menyediakan pakaian kering. Dokter kapal memeriksa Peter dan menyatakan bahwa ia dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian dokter tersebut mengajukan permintaan kepada Peter. Ada seorang wanita di kapal ini yang membeli tiket untuk pergi ke Australia. Ia mencari putranya yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Sekarang, ia sedang sekarat dan ingin bertemu dengan putranya. Ia kenal dengan semua orang yang ada di kapal ini. Dan karena Anda adalah satu-satunya orang baru di kapal ini, maukah Anda berpura-pura menjadi putranya? Peter setuju. Lagi pula, ia telah diselamatkan 5 kali. Ia mengikuti sang dokter ke bawah dek kapal dan memasuki sebuah kabin. Di tempat tidur terbaring seorang wanita berambut putih yang kelihatannya rapuh. Ia sedang mengalami demam tinggi dan mengigau. Tolonglah Tuhan, biarkan saya bertemu dengan putra saya sebelum saya meninggal. Saya harus bertemu dengan putra saya. Dokter kapal itu dengan lembut mendorong Peter ke arah tempat tidur. Namun, Peter Rickey mulai menangis terseduh-seduh. Di tempat tidur itu terbaring seseorang yang membuatnya tenggelam 5 kali namun selamat. Wanita yang terbaring di sana tidak lain adalah Sarah Rickey, ibunya Peter sendiri yang telah berdoa selama bertahun-tahun
agar dapat bertemu kembali dengan Peter putranya. Dokter kapal itu berdiri terkagum-kagum ketika pria muda itu berlutut di samping tempat tidur dan memeluk wanita yang sakit itu sambil berkata, "Ibu, saya di sini. Ini saya." Dalam waktu beberapa hari, demam wanita itu mulai menurun dan sang ibu pun terbangun. Ia duduk di ujung tempat tidurnya. Ibu Sarah Rikle telah menemukan jawaban dari doanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini nyatalah bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Walaupun membutuhkan waktu yang lama dan cara yang ajaib untuk melihat jawaban doa, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli untuk menjawab doa kita. Karena itu, teruslah berdoa, karena ada kuasa dan mujizat di balik kekuatan doa. Saudara yang terkasih, milikilah karakter bertekun di dalam doa, karena ketekunan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, taruhlah roh doamu dalam hati kami, agar kami dipenuhi dengan kuasa doamu, sehingga kami selalu rindu untuk datang bersekutu denganmu. Ajarkanlah kami untuk tekun, terutama bertekun di dalam pergumulan doa kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap doa dan pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan telah mempersiapkan jawaban doa yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk menolong, memberkati setiap upaya yang dilakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kami memohon kiranya Tuhan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.